Jadi sekarang kita ada di daerah Pasir Panjang. Di situ ada jajanan yang enak banget. Di situ ada dimsum, ada sostel. Kalau kalian nggak tahu sostel itu sosis telur. Terus ada juga sosis bakar dan lain-lain yang dibakar. Ini posisinya depan banget sama masjid. Kita tanya-tanya ke penjualnya yuk. Sebelumnya kita mau nanya-nanya nih Pak ya. Sebelumnya ini sama Bapak siapa? Nama saya Pak Joni. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pedagang? Kurang lebih sejak COVID, nanti 2019 ya? 2019. Terus mengapa Bapak bekerja sebagai pedagang? Kalau bilang alasan sih ya, mana ya? Pada dasarnya tadinya kan di perusahaan PT. Nah udah gitu karena PT-nya bangkrut, akhirnya kita kan mesti ekonomi keluarga masih tetap berjalan. Dan kita juga jangan sampai terpaku di situ, pikiran ke pabrik lagi. Nah yang ada dalam benak pikiran gimana caranya supaya dengan adanya modal dari pesangon, dari PHK itu paling setidaknya bisa kita putar kembali menapaki keluarga. Terus di mana biasanya Bapak berjualan? Kalau untuk lokasi tempat jualan saya, tepatnya itu di Pasir Panjang, di depan gerbang Citra Gardenia, itu di depan Musola Nurul Bajina. Biasanya pukul berapa Bapak mulai berjualan? Kalau untuk buka mulai jualan kurang lebih mulai dari pada asar, kurang lebih jam 3 atau setengah 4 untuk mulai. Terus pukul berapa biasanya Bapak selesai berdagang? Kalau untuk selesai sih itu kondisional ya, kadang-kadang seringnya setengah 10, tapi kalau emang setengah 10 itu konsumen masih berdatangan ya kita tetap layani, tetap kita buka paling maksimal ini antara kisaran jam setengah 11 jam 11. Terus barang apa aja yang Bapak jual? Nah untuk barang sendiri yang saya jual itu satu diantaranya ada dimsum, yang kedua takoyaki, yang ketiganya sosis bakar gitu. Terus berapa modal Bapak untuk berdagang? Nah, dari modal awal atau dari apa? Iya modal awal. Kalau untuk dari modal awal itu udah satu set semua kurang lebih hampir 5 jutaan. Hampir 5 juta. Sama alat ya itu ya udah sama alat semuanya. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapetin per harinya? Kalau untuk keuntungan sendiri, kalau dari modal barang dagangan itu paling setidaknya, apalagi kalau untuk makanan seperti ini sih udah 100% dari modal. Ya paling enggak ya hampir 100% lah. Ketika kita modal 100.000 ya kita dapat juga kadang 200.000, kadang lebih. Kondisional sih kalau untuk seperti itu. Apakah hasil tersebut sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Pak? Kita berbicara nominal uang, bicara cukup ataupun tidak ya. Satu, kita sebagai manusia yang beriman, kita cukup nikmat ya, kita cukup syukurin apa yang kita dapat hari ini. Kalau bicara kurang sih pasti semua orang dapat berapapun saya yakin pasti dapat kurang dan kurang. Tapi yang penting satu kunci utamanya ada dalam usaha dagang, apapun usahanya dalam hidup ini. Yang penting satu dapat berkah dari Allah itu yang harus kita dapat. Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Awal untuk menarik konsumen perhatian satu dari tampilan tadinya kan di sini saya perhatiin kan jarang yang memakai stand tenda seperti ini gitu kan, jadi kita coba pakai stand belajar yang tenda yang seperti ini. Tadinya saya juga nggak kepikiran waktu masih kerja saya punya tenda seperti ini, nggak tahu buat apanya. Tapi setelah saya keluar kerja ternyata ada tenda, bisa kita manfaatin. Cuman satu
satu yang harus kita perhatiin untuk menarik konsumen itu satu dari tampilan, dan tampilan itu satu lokasi yang enak, terus tempat parkir juga. Kedua dari rasa, juga dari kita menerima konsumen masih sebisa mungkin kita harus ramah, jangan sampai ramah itu nanti nggak baik. Bagaimana Bapak menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan Bapak Ini pernah terjadi, bahkan baru kejadiannya di Takoyaki waktu itu hampir 3 tahun kita, walaupun sebenarnya bahan baku itu merangkak naik, tapi sebisa mungkin kita pertahankan dengan harga lama. Tapi setelah dihitung kosnya ternyata kok tidak memungkinkan, dan seiring waktu berjalan juga dari tahun ke tahun kan namanya inflasi atau kebutuhan hidup itu pasti harus mengalami kenaikan. Ya akhirnya mau nggak mau kita naikkan secara perlahan tanpa mengurangi dari porsi itu sendiri, tapi nggak sebegitu signifikan naiknya, secara perlahan aja dikit-dikit. Apa suka duka Bapak selama menjadi pedagang? Kalau berbicara suka duka, bicara sukanya kita alhamdulillah punya teman banyak, sana kemari jadi kenal sama pedagang, sama bahkan sama sering ngobrol juga sama konsumen, teman-teman pabrik gitu kan. Itu sukanya. Kalau dukanya ya kalau untuk berjualan seperti ini, kita berjualan di outdoor, tantangannya tentu adalah cuaca. Mungkin akhir-akhir ini adalah hujan. Itu sedihnya ketika kita udah prepare, udah siap, semuanya udah siap, ternyata hujan gede. Nah di situ duka banget. Apa harapan Bapak untuk masa depan ke depannya? Untuk masa depan tentunya sih udah decline ini, cuman sekarang belum bisa menghitung kos. Inginnya sih buka cabang dari 6 bulan ke belakang kemarin tuh kita pengen buka cabang, cuman kita belum bisa menghitung kosnya, karyawannya mau digaji bayar berapa, jadi belum sempat ini hitung. Terus harapannya sih bisa tambah, nggak muluk-muluk sebenarnya harapan saya. Satu, walaupun dengan usaha kecil seperti ini saya bisa menyekolahkan anak dengan jenjang yang paling tinggi tentunya sebagai orang tua itu. Alhamdulillah saya satu sekarang udah SMP yang paling kecil, dan yang paling gede itu udah SMA kelas 3 dengan hasil jualan seperti ini. Alhamdulillah. Udah sih pertanyaan mas gitu doang Pak. Makasih banget Bapak Ya, udah mau diwawancara. Kalau emang masih bisa saya bantu, ayo kita sharing atau apa gitu. Malah dengan terbuka lah, saya malah senang gitu bisa membantu